Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Bu Dirjen izin ya membuka masker. Sudah menerapkan protokol yang sehat, sudah vaksin kan, sudah booster juga. Rekan-rekan jurnalis, rekan-rekan media dimanapun berada, karena di live streaming juga, saya kira coveragenya cukup luas. Dan rekan-rekan media yang hadir secara online, siang ini kita akan melakukan konferensi pers tentang Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2022. Hal yang menarik itu temanya Bu Dirjen di tahun ini gitu ya, mengintegrasikan berbagai program gitu, capaian dan lain-lain. Tentu nanti berbagai hal akan disampaikan oleh Ibu Dirjen terkait HPSN 2022 dan rangkaiannya gitu ya. Dan sambil rekan-rekan media menyimak nanti yang disampaikan oleh Pak Dirjen, jika ada pertanyaan, saran dan lain-lain bisa menggunakan fasilitas chat begitu. Untuk kesempatan pertama saya persilakan Ibu Dirjen. Baik, terima kasih Pak Karo Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat siang. Izin saya membuka masker. Rekan-rekan wartawan sekalian, pada siang hari ini kita bisa bertemu secara online untuk menyampaikan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2022. Memang agak unik HPSN tahun ini karena KLHK mensinergikan 3 program besar, yaitu pengelolaan sampah, perhutanan sosial, dan perubahan iklim. Adapun tema dari HPSN tahun 2022 ini adalah kelola sampah, kurangi emisi dan bangun proklim. Jadi memang intinya adalah kami ingin HPSN ini betul-betul kena pada tapak, pada masyarakat yang ada di tingkat tapak. Yaitu yang kami utamakan adalah bagaimana kampung iklim yang sudah dibangun kurang lebih 3.000-an itu bisa kemudian melakukan pengelolaan sampah dengan baik, dan dari kelola sampah itu yang kebanyakan adalah organik, itu kita bisa menghitung kontribusi dari penurunan emisi gas rumah kaca. Rekan-rekan wartawan sekalian, kita tahu bahwa di dalam NDC itu salah satu yang dihitung sebagai penurunan emisi gas rumah kaca adalah dari sektor limbah. Sementara sektor limbah itu bisa kita bagi 2, limbah cair dan limbah padat. Nah, limbah padat adalah termasuk sampah. Jadi pada HPSN kali ini kita mau mengintegrasikan bagaimana sampah kalau dikelola dengan baik di kampung iklim bersama dengan masyarakat di sekitar hutan dengan perhutanan sosial, maka akan memberikan kontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca. Cara kerjanya gimana? Jadi untuk HPSN ini memang semula kami akan laksanakan secara fisik di Bali. Mengingat G20 juga akan berlangsung di Bali, dan Bali menjadi etalase Indonesia di negara-negara G20. Akan tetapi karena kita tahu bahwa COVID-19 Omikron ini kali ini adalah meningkat, sehingga tidak dimungkinkan kami hadir secara fisik di sana, sehingga akan dilaksanakan secara hybrid dari Jakarta. Akan tetapi teman-teman sekalian, kawan-kawan saya dari Direktorat Jenderal, 3 Direktorat Jenderal, Pengelolaan Sampah, Limbah B3, Perhutanan Sosial, dan Perubahan Iklim, itu telah bekerja di lapangan untuk membangun kampung iklim di daerah Bali, walaupun ada beberapa kampung iklim yang memang kami tidak bisa masuk karena tingkat COVID-19-nya itu tinggi, sehingga kawan-kawan saya itu
seminggu, 2 minggu kemarin di lapangan untuk membangun bagaimana pengelolaan sampah yang ada di kampung iklim tersebut. Dan ternyata hasilnya sangat menggembirakan. Jadi kalau dari sisi pengelolaan sampah, kampung iklim yang dibangun itu adalah bagaimana mereka bisa melakukan pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir. Bank sampah dibangun, rumah kompos dibangun, ataupun kalau ada pusat daur ulang juga diintensifkan untuk dibangun. Ada persoalan bank sampah yang ada di kampung iklim, yaitu kelembagaannya yang tidak optimal untuk kemudian dijadikan tempat bagaimana manajemennya, bagaimana kemudian secara administrasi, bagaimana mengumpulkan sampah dan uangnya itu agak kurang. Sehingga kawan-kawan saya di lapangan mengerjakan hal itu bersama dengan Asosiasi Bank Sampah Indonesia, ASOPSI. Dan kemudian di hilirnya bank sampah itu biasanya menjadi pasif karena tidak ada off-takernya. Atau perusahaan daur ulang kah, atau kemudian perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang daur ulang, itu tidak bisa kemudian diakses oleh teman-teman bank sampah. Sehingga memang dalam hal ini kami bergerak di kampung iklim untuk bisa mereka mengelola sampah betul-betul dari pemilahan sampai kemudian bagaimana sampah itu bisa digunakan. Sementara dari sisi perhutanan sosial memang kami bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial kemudian membangun kampung iklim yang memang berada di daerah kawasan hutan untuk kemudian selain sampahnya juga kemudian perhutanan sosialnya bagaimana juga bisa dilakukan dan kemudian masyarakat yang ada di tingkat tapak itu bisa merasakan hasil dari program perhutanan sosial terutama di kampung iklim. Dan untuk perubahan iklimnya dengan Direktorat Jenderal Perubahan Iklim dari pekerjaan itu semua bisa dihitung kontribusi penurunan emisi GRK-nya sehingga nanti pada acara tanggal 21 Februari bersama dengan Ibu Menteri LHK, kita nanti bisa mengetahui dari masing-masing kampung iklim itu berapa kontribusi yang disumbangkan oleh kampung iklim itu dari baik dari pengelolaan sampah, dari perhutanan sosial, kontribusi untuk penurunan emisi gas rumah kacanya kita bisa mendapatkan. Dan selain itu juga rekan-rekan wartawan, untuk HPSN kami juga mengadakan serangkaian webinar baik dengan organisasi keagamaan, juga dengan masyarakat dan juga dengan perusahaan-perusahaan produsen yang memang mempunyai inisiatif untuk bisa melaksanakan seperti extended producer responsibility dan sebagainya. Jadi saya harapkan teman-teman wartawan bisa bantu untuk KLHK untuk kemudian bisa menyampaikan kepada publik bahwa sampah itu sekarang dikelola, tapi tidak hanya dikelola. Kalau dulu tahun lalu kan pilah sampah dari rumah, kemudian ada juga sebagai bahan baku daur ulang. Sekarang kita mau lebih. Sampah itu memberikan kontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca. Demikian Pak Karuh yang bisa saya sampaikan. Baik, Bu Dirjen. Saya kira runutannya mencerahkan kita semua begitu. Ini menarik pengintegrasian 3 program seperti yang tadi Bu Dirjen sampaikan. Dan ini sebuah komitmen saya kira KLHK mengawal dokumen NDC, dokumen komitmen kita yang di komitmen itu ada komitmen adaptasi, ada komitmen mitigasi begitu dan kita sudah punya seperti yang Bu Dirjen tadi sampaikan support system dan modalitasnya begitu. Proklim itu modalitas atau support systemnya. Kemudian perhutanan sosial juga begitu seperti yang disampaikan Bu Dirjen. Jadi good luck ini Bu Dirjen, saya kira sebuah langkah yang maju begitu ya pengintegrasian program. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari Pak Nofrizal dan Bu Sinta silakan. Pak Silakan. Nofrizal dulu. Ya. Terima kasih Pak Nunu. Izin Bu Dirjen. Selamat sore teman-teman jurnalis yang saya banggakan.
Seperti yang disampaikan oleh Ibu Dirjen tadi, bahwa memang HPSN tahun 2022 ini memiliki jangkauan tema yang jauh ke depan ya. Jadi kita menyatakan bahwa pengelolaan sampah itu berkaitan dengan mengurangi emisi, dan kemudian kita ingin membangun pengelolaan sampah ini di daerah-daerah program kampung iklim atau di kampung-kampung iklim. Saya pikir ini sesuatu yang sangat penting ya buat Indonesia, dan saya pikir juga buat dunia. Seperti tadi dalam webinar kita juga menyatakan bahwa misalnya 20.000 kampung iklim itu bisa kita capai, kemudian satu kampung iklim itu bisa saja menurunkan mitigasi, misalnya mengelola 1 ton sampai 2 ton sampah per hari, misalnya sampah organik saja misalnya, itu setahun mungkin mereka bisa menurunkan 15 sampai 16 juta metrik ton CO2 ekivalen. Jadi artinya ini gerakan masyarakat yang sangat masif yang mau kita bangun bersama-sama dalam upaya pengelolaan sampah dalam konteks menurunkan emisi gas rumah kaca dan komitmen kita dalam NDC, dan juga jangkauan kita jangka panjang dalam bentuk net zero emisi. Mungkin itu tambahan Pak. Baik. Terima kasih. Bu Sinta mungkin. Baik, terima kasih Bu Dirjen, Pak Nunu, Pak Nov yang saya hormati. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi rangkaian Hari Peduli Sampah Nasional 2022 ini akan banyak sekali kegiatan di KLHK, minimal ada tertulis ini 20 kegiatan Bu Dirjen. Jadi selain ada program pendampingan di Bali yang nanti akan di-launching di hari H, yaitu di tanggal 21 Februari 2022, kami juga ada sekitar 20-an ini kegiatan yang bersama-sama dengan berbagai pihak, dengan Bank Sampah, dengan Sekretariat Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut, lalu juga dengan Kominfo, dan acaranya selain acara konkret aksi bersih mangrove yang sudah dilakukan di Bali akhir Januari lalu, juga ada gerakan ini Bu, gerakan kolektor sampah, sedekah sampah, di mana kita mengajak MUI juga dan juga Keuskupan Bogor itu bagaimana sampah yang kecil yang tidak terpakai di rumah ternyata bisa dijadikan amal ibadah kita gitu. Jadi ini udah dunia akhirat seperti itu, padahal itu hal kecil. Lalu juga kita bekerjasama dengan mitra-mitra, dengan Gojek, nanti akan ada webinar juga Bu. Lalu juga tentang plastik kredit, ini hal yang baru ya, seperti juga karbon kredit. Lalu acara-acara lainnya saya kira banyak, nanti bisa minta tolong Pak Nunu dipostingkan supaya semua bisa ikut serta. Mungkin itu sedikit dari kami. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Dirjen, Bu Direktur, dan Pak Direktur. Boleh kita mengundang Boleh, silakan. pertanyaan dari media ya. Silakan. Ibu. Silakan rekan-rekan media. Bisa dilihat Mas kalau ada yang melalui fasilitas chat. Belum, kalau belum, kita persilakan langsung saja. Ada yang mau bertanya langsung, saya persilakan. Ada yang raise hand? Silakan, langsung saja. Selamat siang, Bu Dirjen, Pak Direktur, Pak Nunu. Izin Bu mau nanya, tadi kan mau di konsolidasikan dengan program kampung iklim ya Bu ya, pengurangan sampah dan limbah. Bu, ini nanti targetnya untuk seluruh target program kampung iklim atau hanya untuk beberapa kampung saja? Itu aja dulu Bu. Saya langsung jawab ya Pak Silakan, Nunu ya. silakan Bu Dirjen. Jadi memang targetnya pasti untuk seluruh kampung iklim yang ada di seluruh Indonesia. Tapi kami intensif bulan ini baru ada di Bali. Karena mengingat G20 itu kan akan berlangsung di Bali, dan Bali harus bersih. Sehingga Bali sebagai etalase Indonesia di dunia internasional itu kami prioritaskan dulu, tapi kami tidak berhenti. Nanti kami akan terus bergerak untuk kampung iklim yang ada di daerah-daerah lain. Nah, sehingga dalam surat edaran Ibu Menteri LHK terkait dengan Hari Peduli Sampah Nasional ini,
memang kami juga menghimbau gubernur, bupati, wali kota, para kepala dinas LH dengan kampung iklim yang ada di daerahnya untuk kemudian bisa bergerak untuk masalah pengelolaan sampahnya. Jadi pengurangannya, kemudian bagaimana setelah dikurangi atau pemilahan sampahnya, kemudian dibawa kemana, tentu saja ada bank sampah, komposter, dan sebagainya, itu bisa kita gerakkan. Dan kami dari Direktorat Jenderal PSLB 3 tentu saja kawan-kawan saya, Dirjen Perhutanan Sosial dan Dirjen Perubahan Iklim juga sangat terbuka untuk bisa kemudian membantu kawan-kawan yang ada di tingkat tapak untuk bagaimana kampung iklimnya menjadi lebih baik lagi dan memberikan kontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca. Demikian. Baik, Bu Dirjen, sangat jelas saya kira. Silakan rekan yang lain, media kalau ada yang ingin ditanyakan. Boleh Raisen langsung saja. Ini materinya terlalu susah Pak untuk teman-teman wartawan, nggak ada yang tertarik. Halo. Ada Mbak Brigita. Justru ini kelola sampahnya ada di tingkat tapak. Ya, persis. Dan lebih konkret karena kita membangun kampung iklim. Dan saya mau ngomong begini, kampung iklim itu bukan kemudian menjadi seperti kampung administrasi yang baru, tapi kampung iklim menggunakan jenis desa atau kampung yang ada di daerah itu, kita mengikutinya. Misalnya kalau di Bali, mereka kan pakai Banjar ya istilahnya. Kita ikutin. Bali itu kalau saya nggak salah kan ada Banjar desa adat sama desa dinas namanya. Ya kalau desa dinas tuh lurah, camat ya. Kalau Banjar tuh desa adat tuh yang kemudian melaksanakan upacara-upacara adat dan sebagainya. Nah itu kita ikutin. Jadi kalau misalnya di Sumatera Barat pakai nagari misalnya, kita nggak merubah mereka, tapi kita memasukkan unsur kampung iklim di dalamnya dengan lebih konkret lagi pengelolaan sampah di dalamnya. Demikian. Ayo teman wartawan, nggak ada yang tertarik. Silakan rekan-rekan media nih ditantang Bu Dirjen ini. Yang biasanya yang cerewet-cerewet nih wartawannya nih. Ini ada Mbak Brigita. Wah, alamat gak ditulis nih kalau kayak begini. Ada Mbak Brigita juga, ada Mbak Prisa juga nih. Ada Mbak Brigita. Mbak Brigita nggak tertarik. Itu ada Mbak Priska ada di antara. Mbak Priska silakan Mbak. Silakan dibuka ya. Silakan Mbak Priska. Bu, izin satu lagi lupa tadi Bu. Itu indikator kesuksesannya apa ya Bu ya dalam satu kampung iklim? Apakah ada maksudnya standar pengurangan tertentu atau pengelolaan limbahnya itu ada standar khusus? Mungkin itu Bu. Ya, saya bisa jawab. Jadi begini. Tentu saja standarnya itu kan nggak berbeda dengan yang bukan kampung iklim maksudnya. Tapi kami mau kampung iklim ini menjadi contoh untuk tempat-tempat lain, ya. Jadi kami konsentrasi ke kampung iklim itu supaya kemudian bisa dihitung. Nah, kalau standar dia kemudian menggunakan memang seperti yang lain-lain. Jadi ada data jumlah timbulan sampahnya berapa di kampung itu. Kemudian pengurangannya, kita kan punya target 30% ya untuk nasional. Penanganannya 70%. Nah, sehingga itu yang kita pakai sebagai standar yang ada di kampung iklim tersebut, Mbak Priska. Nah, ada satu lagi. Memang yang jadi persoalan di kampung iklim atau di tempat-tempat lain untuk pemilahan itu biasanya kelembagaannya yang agak kelembagaan warung gitu loh Pak Karo. Jadi tidak secara profesional. Nah, itu yang mau kita bangun. Makanya kita juga bekerja sama dengan teman-teman pegiat bank sampah untuk bisa memberikan contoh pada mereka. Satu, kedua, biasanya off taker atau yang ngebeli sampah udah dipilah tadi,
Nah itu biasanya susah dicari tuh Pak Nunu. Sehingga kami dari Direktorat Jenderal PSLB 3 yang punya tugas menghubungkan antara pembeli sampah yang ada di di bank sampah itu dengan bank sampahnya. Dan memang kami juga mau juga sesuai dengan Permen LHK nomor 14 tahun 2021 tentang bank sampah. Itu kan bank sampah ada 2 jenis. Itu ada bank sampah induk, ada bank sampah unit. Kalau bank sampah induk itulah tempat off takernya. Nah, kalau dipakai standarnya apa? Kita pakai Peraturan Menteri LHK nomor 14 tahun 2021 tentang pengelolaan sampah di bank sampah. Demikian Mbak Priska. Jadi modelnya memang dibangun di Bali gitu ya, Bu Dirjen, kemudian nanti direplikasi ke kampung-kampung iklim lain gitu ya. Betul. Ya. Satu Nusantara tadi raise hand. Silakan. Silakan tadi dari media Satu Nusantara. Silakan Mas atau Mbak. Nggak ada namanya. Satu Nusantara. Ya. Jadi nanya nggak? Kalau nggak saya bikinin pertanyaan nih. Atau dari media lain silakan ya. Iya. Kayaknya Mbak Brigita udah kebuka tuh. Mbak Brigita. Ada lagi yang lain? Teman-teman wartawan? Ya. Ini dari Greeners nih biasanya rajin nih WA saya. Sekarang giliran kayak begini nggak nanya Mas lagi. Dani, ini Mas Dani kayaknya Greeners. Mbak Dani itu. Oh, Mbak Dani ya? Dani cewek. Mbak Dani. Tadi nanya saya juga, kapan Pak, jam berapa? Nih? Harus nanya ini. Itu kan. Ntar WA abis ini. Nanya. Sekarang aja daripada WA. Kalau WA jawabannya mungkin besok gitu loh. WA ganti doorstop. Ini press conference yang nyantai ya, silakan. Santai aja, Iya. rekan-rekan media. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Nih Mbak Hani nih juga. Mbak Hani juga Ekonomi ya. hijau. Ya. Biasanya WA saya. Nggak ada lagi? Baik, kalau tidak ada Bu Dirjen, silakan kami berikan waktu untuk penegasan atau closing statement. Baik. Rekan-rekan wartawan sekalian, intinya HPSN tahun 2022 ini adalah bagaimana mengintegrasikan 3 program besar yang ada di Kementerian LHK, yaitu pengelolaan sampah, kemudian perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta pengendalian perubahan iklim. Nah, semuanya itu kita kemas di dalam kampung iklim yang kita sudah bangun sekitar 3.000-an. Nah, bagus banget kalau misalnya seluruh kampung iklim itu bisa bergerak dan kemudian memberikan kontribusi besar dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Saya mau juga teman-teman wartawan itu menulis bahwa HPSN kali ini kita mau bergerak di tingkat tapak. Bergerak di tingkat tapak itu nggak mungkin Direktorat Jenderal PSLB 3 sendiri. Betul. Kami harus bekerja sama dengan teman-teman dari dirjen lain yang punya masyarakat. Nah, yang punya masyarakat itu ada perhutanan sosial dan juga ada kampung iklim. Sehingga diharapkan ini semua bisa diintegrasikan dan memberikan kontribusi besar pada penurunan emisi gas rumah kaca. Demikian Pak Nur. Baik, terima kasih Ibu Dirjen, Pak Direktur, Pak Nofrijal, Ibu Direktur, Bu Sinta. Itu tuh siapa tuh? Hani Ekonomi. Udah WA aja deh Han ya. Nanti dikirimin. Iya. Baik. Rekan-rekan media, terima kasih telah hadir memenuhi undangan kita semua, dan rekan-rekan media yang hadir melalui live streaming juga saya kira banyak Bu Dirjen. Ya. Minta tolong kita semua untuk rekan-rekan media mempublish ini dengan baik gitu ya, karena ini niatan yang baik, pemaduan program yang sangat baik ke depan saya kira. Terima kasih sekali lagi, sehat semua untuk rekan-rekan media, Bu Dirjen dan Pak Direktur, Bu Direktur kita semua.
Makasih. Izin mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, salam sehat semua teman-teman wartawan. Saya dapat jempol tuh dari Natalia, Liputan 6. Makasih.